Oh, bukan Sulti hostnya, Kak. Oh, ini udah. Iya, Oh, udah, Kak, udah. Bisa, bisa, Kak, bisa. oke. Teman-teman boleh diisi. Harus login dulu ya, Kak? Sudah bisa ini. Langsung aja, nggak usah login. Biasanya Oke, oke. langsung bisa. Ya, oke. Kira-kira teman-teman punya rencana menikah di usia berapa? Tentu kita pasti punya rencana ya, planning gitu. Kalau saat ini teman-teman peserta merupakan mahasiswa ya, ya katakan usianya sekitar 20 tahun, 21 gitu. Teman-teman punya planning menikah di usia berapa? Ini ada yang 23 tahun, wah bentar lagi nih berarti nih ya. Rencana menikah 23 tahun, 25 tahun, 23, 24, 25, 26, 27. Berurut ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Em, Paling deket ini yang 23 tahun ini ya. Sepertinya udah mulai mempersiapkan ya, gitu. Oke, terima kasih atas quote-nya. Nah, teman-teman sudah merencanakan gitu ya, merencanakan untuk menikah di usia tertentu. Tentu perencanaan itu butuh segala sesuatunya termasuk persiapan. Dan Kak Dinda akan bahas dari segi psikologinya gitu. Apa-apa saja sih yang perlu kita ketahui, kita persiapkan, dan psikologi pernikahan itu seperti apa. Oke. Sudah kelihatan materinya, Sulti? Sudah, Dan Kak. Sudah teman-teman? kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Oke, dalam materi ini nanti kakak akan bahas tentang pernikahan itu apa sih, terus kenapa kita harus menikah, psikologi pernikahan itu seperti apa, terus kita akan bicara tentang komponen yang ada termasuk cinta, love language, dan gimana cara merawat pernikahan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira pernikahan itu apa sih? Boleh dong sharing. Ini ada Zuhrina. Yang teman-teman ketahui itu apa? Devi, Novia, Almaida, Zahra. Ayo dong, boleh open mic-nya. Nggak apa-apa loh. Ini mahasiswa USU semua ya, Sulti? Iya, Hmm, Kak. Benar, Kak. mahasiswa USU itu biasanya berani-berani ya. Halo, ayo dong, salah satunya aja. Yang 23 tahun tadi siapa yang ngevote ya? Mungkin Devi ya, Devi Novia. Atau Zahra, Almaida, Zuhrina. Devi itu, Kak, dari chat, Kak. Oh, oke. Zuhrina ini mungkin mau menjawab atau siapa nih lagi? Zahra? Oh, pada silent. Ayo dong. Atau Sulti sendiri deh. Kalau menurut saya, Kak, pernikahan itu suatu ikatan yang mengikat dua orang yang Hmm, membuat beberapa eh, yang terdapat hak dan kewajiban di dalamnya dan membuat eh, beberapa hukum yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, Kak. Coba, Oke. kalau menurut saya.
Berarti ada ikatan antara dua orang ya, di mana di sana ada perannya masing-masing ya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pastinya perempuan dan laki-laki ya. Oke. Nah, ini ya, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 21. Pernikahan itu mitsakan galizan, ada perjanjian yang kuat dan agung gitu ya. Tidak hanya antara laki-laki dan perempuan ataupun keluarganya gitu, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana tuh kita janjinya itu nggak sama manusia tapi sama Allah gitu. Masya Allah ya. Nah, terus tujuannya apa? Emang kenapa sih kita harus menikah gitu? Ada nggak sih orang-orang yang nggak mau menikah? Tentu mungkin ada ya gitu di luar sana gitu. Nah, ini kita ambil juga dari Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nih, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ini dia yang Kak Dinda bold ya. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Berarti ini keywordnya kita ngerasa tentram, damai, atau bahasanya sakinah gitu ya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Ada kasih sayang di sana gitu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, di sini nih terdapat tujuannya. Agar kita merasa tentram dan ada rasa kasih sayang. Berarti sangat positif ya kalau dilihat dari tujuannya ya gitu. Nah, beberapa manfaat menikah gitu. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita karena menikah itu menyempurnakan separuh agama yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya pasangan itu yang saling mendukung ya. Mungkin kita punya goals-goals tertentu dan kita perlu satu visi dengan pasangan, satu misi sebenarnya rumah tangga itu mau dibawa kemana, goalsnya apa, tujuannya apa gitu. Ini tadi ketentraman yang ada dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sakinah, mawaddah, dan warohmah, lalu memperoleh keturunan anak soleh-soleha yang akan salah satunya doa yang tak putus ya ketika kita meninggal nanti itu doa anak soleh-soleh. Lalu pertanyaannya, kenapa sih ada psikologi pernikahan gitu? Dan kenapa Kak Dinda bicara tentang ini hari ini gitu? Nah, ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku, teman-teman. Perilaku, proses mental gitu, yang nggak nampak. Kalau misalnya fisiologi atau kedokteran itu kan kelihatan ya, kita sakit, lalu kita dites gitu, pakai termometer, kelihatan kita demam itu berapa derajat Celcius ketika kita dikatakan demam gitu ya. Atau mungkin treatmentnya itu dengan alat-alat medis yang kelihatan gitu. Dan penyakitnya pun terlihat gitu ya. Tapi psikologi ini jiwa mental yang tidak kelihatan. Sehingga perlu kita pelajari. Dan kenapa ini penting? Ini untuk membantu kita untuk memberikan keterampilan bagi pasangan suami istri agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan pernikahan dan keluarga yang sangat dinamis. Loh, Kak Dina tadi kan tujuan pernikahan itu agar kita merasa tentram kepadanya, ada kasih sayang, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kok banyak persoalan ya? Nah, itu. Kok bisa ya, Kak, gitu. Karena menikah itu adalah ibadah, teman-teman. Ibadah yang paling panjang, paling lama waktunya gitu ya. Kita kalau ibadah aja, misalnya sholat lah, sholat wajib, tentu banyak godaannya nggak? Sulit untuk khusyuk misalnya, atau pikiran melayang kemana-mana, belum lagi lupa rokaatnya, ya. Apalagi menikah, yang waktunya itu lama, tentu godaannya itu lebih lama. Apalagi contohnya ibadah puasa, puasa lagi ya banyak godaannya siang-siang ngelihat eh, es gitu ya, es doger gitu ya, yang warnanya itu menggoda. Apalagi menikah, menikah itu ibadah yang paling lama tentu
berbagai ujian dan cobaannya pun lebih panjang lagi gitu. Nah, dalam perspektif psikologi, teman-teman, ada beberapa ahli yang mendefinisikan proses pernikahan. Ini kita bahas dari sisi psikologinya ya. Nah, menurut Harlock ini tokoh psikologi perkembangan. Dia meneliti manusia secara perkembangannya dari mulai lahir bayi hingga lansia gitu. Dan menurut Harlock ini setiap tahapan usia bayi, anak usia dini, anak-anak hingga lansia itu punya tugas-tugas perkembangan yang harus kita lalui lewati gitu ya. Dan menurutnya pernikahan itu merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola rumah tangga. Dan menurut si Harlock ini, jika semua ini diselesaikan dengan baik, maka akan memperoleh kebahagiaan lah bagi pasangan tersebut gitu. Dan peneliti lain menyimpulkan dalam pernikahan itu ada komitmen yang terkait dengan emosi, hukum dari dua orang yang berbagi keintiman, emosional, dan fisik, berbagi bermacam tugas dan peran, seperti yang katakan Sulti tadi ya, ada peran-perannya masing-masing, dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi, gitu. Nah, ini, ibarat sebuah gedung, gitu ya, jika bangunan tersebut dibangun dengan perencanaan yang baik dan matang, maka bangunan tersebut akan kuat dan kokoh. Nah, tujuan teman-teman berada di sini yaitu bagaimana sih hal-hal apa sih dari segi psikologi yang perlu kita ketahui sebagai bekal kita sebelum memutuskan untuk menikah. Karena memilih ini ada yang bilang bahwa parenting itu gitu ya. Tentu kita menikah ingin memiliki keturunan ya. Parenting itu dimulai dari kita memilih pasangan yang tepat. Gitu. Kalau ibaratkan ini adalah kapal, rumah tangga ini adalah kapal, tentu kita harus memilih nakodanya siapa. Gitu. Karena kita nggak bisa putar balik, teman-teman. Kalau sudah memutuskan untuk memilih seseorang, terus kita berjanji dalam satu ikatan pernikahan, gitu ya, tentu kita nggak bisa putar balik lagi. Dan dalam prosesnya tentu kita harus beradaptasi dengan pasangan. Kenapa kita harus beradaptasi? Gini loh teman-teman, pasangan kita itu lahir dari background keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, gitu ya. Pengalaman hidup yang berbeda dengan kita. Sedangkan kita dengan saudara sendiri aja gitu, kadang bisa konflik ya dengan kakak, adik, atau abangnya. Itu mesti ada perbedaan pendapat, konflik, dan lain sebagainya. Apalagi dengan orang yang diharuskan kita hidup sama dia, menghabiskan sisa umur hidup kita sama pasangan tersebut gitu. Tentu kita perlu beradaptasi, menyesuaikan diri gitu. Kita dengan kebiasaan kita, dia dengan kebiasaannya gitu. Lalu dalam psikologi pernikahan juga penting untuk mengelola konflik-konflik yang muncul. Seperti yang kakak bilang tadi, godaan-godaan, ujian-ujian yang kita hadapi itu perlu kita kelola dengan baik. Apalagi dalam psikologi pernikahan, nih komunikasi. Karena 90% isi pernikahan itu adalah ngobrol ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, isinya itu ngobrol, komunikasi. Teman-teman bayangin, kalau misalnya teman-teman pergi ke suatu daerah dan itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Katakanlah misalnya kita dari Medan ke Pekanbaru, kita berkendara naik mobil gitu ya dari jalan darat. Terus kita disetirin sama orang yang ngobrol aja kita nggak nyambung gitu. Pasti perjalanan itu akan sangat membosankan. 12 jam perjalanan darat itu akan sangat membosankan. Kalau kita pergi dengan orang yang gak nyambung dalam
komunikasi. Apalagi pernikahan yang seumur hidup. Kalau misalnya ngobrolnya aja udah nggak nyambung, maka akan sulit gitu ya dalam mengambil keputusan, menentukan, mengambil kesepakatan gitu. Lalu apalagi kita perlu memahami kondisi psikologis pasangan dan anggota keluarganya. Teman-teman, ada sebuah buku ya, judulnya itu Men Men are from the Mars gitu, dan Woman from the Venus kalau nggak salah ya. Jadi perempuan dan laki-laki itu berasal dari dua planet yang berbeda. Kenapa dikatakan dua planet yang berbeda? Tentu banyak hal-hal yang sangat berbeda. Salah satunya pola pikirnya, pola komunikasinya gitu. Kadang perempuan ini misalnya kita mengeluh gitu ya, atau ngerasa capek. Kita komunikasi ke pasangan. Kita lelah, capek, kerjaan banyak misalnya. Terus dengan gampangnya pasangan kita bilang, ya udah deh kamu resign aja gitu dari pekerjaanmu. Padahal yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan itu ya gitu. Padahal kita cukup dimengerti saja, ya udah kalau capek istirahat atau misalnya didengarkan gitu. Kadang itu di situ tuh miss-nya teman-teman. Kita kita aja dalam menentukan warna itu banyak ya jenisnya. Warna hijau tuh ada sage green lah, ada hijau muda, hijau tua, hijau botol. Kalau laki-laki ya hijau satu, biru ya biru satu, gitu. Nggak banyak variasinya. Kalau perempuan itu banyak. Nah, disinilah karena dari dua planet yang berbeda inilah yang buat komunikasi itu kadang miss. Ya, lalu apalagi nih parenting. Ini juga perlu kita kesepakati ya tentang eh, apa sih pola asuh yang akan kita terapkan nanti, bagaimana mendidik dan membangun karakter anak gitu. Jadi ada banyak sekali. Nah, dalam Islam teman-teman ya, gimana sih cara memilih pasangan gitu agar kita nggak salah pilih nahkoda gitu ya. Nih, yang paling atas kita pilih berdasarkan agamanya, selain fisiknya mungkin ya, atau mungkin hartanya, keturunannya. Inilah pondasi yang paling dasar. Teman-teman juga mungkin udah akan dapat materi tentang itu ya dari segi rohani ya. Nah ini, proses adaptasi tadi bukan hal mudah teman-teman gitu ya. Bahkan untuk pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun. Apa aja sih pola komunikasinya, lifestyle, gaya hidupnya, backgroundnya seperti apa, kebiasaannya, karakternya. So, teman-teman perlu mengenali ini sebelum menikah. Jadi menikah itu, sebelum menikah itu kita tentu kenalan ya, ta'aruf ya kalau dalam Islam. Dan dalam proses ta'aruf itu tentu kita harus kenal betul kita sedang berhadapan dengan siapa gitu. Kita perlu tahu latar belakangnya gimana, karakternya gimana. Makanya kalau misalnya kenalan yang diobrolin itu adalah tentang nih hal-hal ini agar kita tahu sebenarnya karakter dia tuh gimana, kebiasaannya gimana, lifestyle-nya gimana. Dan kita perlu menyepakati hal-hal apa saja yang akan kita sepakati setelah menikah. Misalnya apa Kak Dinda gitu ya. Misalnya tentang finansial. Finansial kita perlu terbuka tentang berapa income pasangan kita, siapa yang akan mengelola keuangan rumah tangga gitu ya. Apakah istri boleh bekerja atau enggak gitu. Akan tinggal di mana setelah menikah. Ini harus kita sepakati teman-teman. Terus mau punya keturunan berapa, gimana pola asuh yang akan kita terapkan. Jadi bukan sebatas menikah ya udah ayo menikah, tapi banyak hal-hal yang biar kita nggak putar balik ya, artinya menyesal gitu. Tentu kita harus kenal betul, kita sepakati, kita buat komitmen sebelum memutuskan untuk menikah gitu. Kak, terus kalau misalnya yang
ta'aruf baru kenal gimana gitu kan. Sedangkan yang udah kenal lama aja banyak yang nggak taunya gitu. Dalam proses ta'aruf itu kan tentu teman-teman em, punya CV-nya atau tanya orang terdekatnya. Em, Teman-teman bisa lakukan survei ya dengan orang-orang, dengan siapa dia berteman, dengan keluarganya gitu. Dan ini juga bisa teman-teman jadikan sumber informasi tentang pasangan tersebut gitu. Jadi nggak mesti kenal lama terus tahu betul, nggak juga teman-teman. Nah, dalam ilmu psikologi juga teman-teman ada yang dinamakan komponen cinta. Nih, komponen dalam cinta itu apa sih? Itu ada passion. Di dalam cinta itu ada, ini menurut Steinbeck ya, ada triarchy of love. Dalam pernikahan itu ada passion. Passion itu ada gairah gitu, gairah terhadap pasangan. Lalu ada intimasi, keintiman, kedekatan, dan yang terakhir adalah komitmen. Dan kita lihat ya piramidanya itu gimana. Sebenarnya Kak, kalau misalnya hanya ada intimasi dan passionnya aja gimana gitu ya. Gak boleh ya, ketiganya harus kita rawat gitu. Ketiganya harus kita tumbuhkan gitu. Jadi kalau misalnya pernikahan hanya ada komitmen aja tanpa ada keintiman, tanpa ada gairah, gitu berarti dia masuk ke empty love. Ya udah dia menikah hanya ingin mempertahankan rumah tangga aja. Ini banyak loh teman-teman, jadi nggak ada lagi rasa sayang, nggak ada lagi gairah, bahkan em, ya udah mempertahankan rumah tangga itu mungkin alasannya karena anak misalnya, tapi udah nggak ada lagi rasa kasih sayang, itu masuk ke empty love gitu ya. Lalu kalau misalnya passion dan intimasi tanpa komitmen, Kak, berarti ini nggak menikah ya. Ini masuk ke orang-orang yang pacaran ya. Dia hanya punya passion dan intimasi tanpa komitmen, itu berarti bukan bukan full component of love gitu ya. Lalu kalau kalau intimasi aja Kak itu masuk ke liking ya, sama aja gitu. Dia hanya memanfaatkan saja. Dan kalau bisa ketiga komponen cinta yang si Steinbeck ini harus ada dalam merawat pernikahan dalam rumah tangga gitu. Nah, ini yang penting teman-teman juga dalam pernikahan tentang love language gitu ya. Love language itu apa sih Kak Dinda? Bahasa cinta. Bahasa cinta itu kita pengennya itu gimana? Bahasa cinta itu kita itu seperti apa nih? Kakak mau sharing deh tentang love language kakak gitu ya. Kak Dinda ini kenalan gitu ya sama suami kakak gitu. Kakak nggak tahu kok bisa ya kakak eh, jatuh cinta gitu ya. Setelah kakak telusuri ternyata suami kakak ini memberikan love language yang kakak pengen gitu. Nah, love language itu ada berapa sih nih? Ada act of service, quality time, word of affirmation, receiving gift, dan physical touch. Jadi kadang kita itu ada yang lebih suka quality time. Kalau suami kakak itu lebih suka quality time gitu ya. Kalau kakak lebih suka act of service gitu dibanding word of affirmation. Act of service itu apa? Misalnya dia melakukan tindakan-tindakan memperlakukan memberikan servisnya lah gitu ya. Sesimpel kalau kita naik motor atau naik kereta gitu, dia menurunkan pijaan boncengan gitu ya, atau memakaikan helm, membukakan tutup botol, itu kayaknya kakak langsung meleleh gitu ya. Terus ada lagi yang word of affirmation, ada orang yang suka dipuji, dibilang ih kok cantik kali gitu misalnya. Ada yang suka receiving gift, diberikan hadiah ya. Jadi love language ini beda-beda. Nah, kakak punya eh,
tes sederhana ya. Kira-kira teman-teman itu love language-nya itu ada di mana? Sebentar ya. Ini kakak ambil dari salah satu website. Oh, ini ada si Devi ya komen. Menyatukan dua kepala yang saling berbeda untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Ya, karena kita ingin mendapat ridho Allah juga ya dalam menikah. Oke, teman-teman boleh dibuka itu linknya. Coba teman-teman cek love language teman-teman itu ada di mana. Tuh, kalau sudah boleh dimulai ya. Boleh di start. Nih, teman-teman boleh jawab eh, pilih gitu ya dari dua opsi itu yang mana yang lebih menggambarkan diri teman-teman gitu. Silakan. Ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja. Ya, silakan dipilih aja teman-teman. Kira-kira teman-teman itu love language-nya apa? Ini kakak tunggu ya, sebentar ya. Oke, ada yang sudah mungkin? Ada yang sudah selesai? Sudah, Kak. Oh, sudah. Sudah. Sulti apa love language-nya? Act of service, Kak. Oh, sama berarti kita ya. Kak, itu biasanya satu orang satu atau bisa lebih dari satu, Kak? Kalau bisa. Biasanya satu yang dominan, Hmm. gitu, yang paling dominan. Ada lagi yang sudah selesai mengerjakan? Nah, ketika teman-teman tahu gitu ya, love language teman-teman itu ternyata salah satunya itu tentu kita ingin diperlakukan sesuai dengan love language kita gitu. Sama dengan pasangan kita. Kita perlu kenal juga love language-nya apa. Sehingga kita juga bisa nge-treatment pasangan kita sesuai dengan love language-nya dia gitu. Misalnya love language pasangan Kak Dinda atau suami kakak itu quality time banget orangnya gitu. Padahal kakak sibuk ya. Jadi seberusaha mungkin menyediakan waktu untuk
keluarga misalnya gitu. Dan ini penting ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada calonnya dikasih tes ini ya, biar kita nggak salah treatment. Nah, ini ya, sebesar apapun badainya gitu kalau kata Ustadz Adi Hidayat ya, sebesar apapun ombaknya, jangan keluar dari perahu ya teman-teman ya. Dalam 5 tahun pertama pernikahan apalagi gitu. Proses adaptasi tadi ya, proses komunikasi itu tentu membutuhkan waktu teman-teman gitu. Dan ketika ada masalah, konflik atau apapun itu, sebesar apapun badai yang datang, kalau bisa jangan keluar dari perahunya, tapi kita berusaha menyelesaikan masalah-masalahnya dengan tetap memegang komitmen, janji, janji kita dengan siapa? Dengan pasangan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, itu tadi ya, perlu kita komunikasikan ya teman-teman ya, tentang pengelolaan keuangan, tentang aku pengennya gimana, aku pengennya dia apain, gitu. Aku nggak sukanya apa, itu harus kita komunikasikan gitu. Berbagai hal-hal kecil gitu perlu kita komunikasikan. Karena pernikahan itu harus dirawat ya teman-teman ya. Bukan tentang peran salah satu aja, tapi adanya perasaan bahwa cinta dan pernikahan harus sama-sama kita rawat. Oke, mungkin itu ya dari Kak Dina teman-teman tentang psikologi pernikahan. Nanti mungkin ada yang ingin kita diskusikan, disilahkan Kak kembalikan ke Sulti ya. Oke, terima kasih Kak Indah atas materinya yang menimbulkan banyak pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kak, saya izin bertanya Kak, ya Kak, Boleh-boleh, sambil menunggu silakan. teman-teman yang lain. Sulti ini Jadi mau Kak, udah menikah atau belum ini? belum Kak. Belum. Kak OTW. Mau menikah di usia berapa rencananya? 27 Kak. Oh, 27. Rencananya Kak, ya. Tapi oh kalau Kak belajar sekarang sedikit-sedikit sih. Oke, boleh. Jadi kan Kak, tadi kan kayak untuk memilih pasangan itu bisa dibilang itu ditekankan sekali ya kan Kak. Jadi gimana sih Kak kita bisa tahu gitu, kayak selain Kakak bilang tanya orang terdekatnya, tanya orang tuanya gitu, gimana kita bisa tahu tentang karakter dia? Eh, ada nggak dari Kakak gitu, misalnya baca aja buku-buku tentang sifat-sifat ini gitu Kak, ada nggak kayak gitu Kak? Tentang karakter, karena kan Kak, eh, kalau karakter kita memang nggak cocok dari awal juga, susah juga Kak gitu. Terima kasih Kak. Oke. Gimana sih Kak biar kenal gitu ya dengan pasangan? Ada nggak sih buku yang kita perlu baca gitu? Tentu ada ya, Sulti ya. Kita perlu banyak baca buku terutama tentang psikologi pernikahan. Banyak kok penulis-penulis yang menuliskan tentang psikologi pernikahan. Bentar ya. Oke, sebentar. Ini salah satu buku yang mungkin bisa, ini bagus bukunya ya. Dan jadi referensi buat Sulti nih. Men are from Mars, women are from Venus. Jadi kita bisa tahu isi kepala laki-laki tuh gimana sih dan perempuan itu gimana sih dan gimana cara mengenalnya tuh gitu. Kayak yang kakak bilang tadi, misalnya perempuan itu sebenarnya hanya pengen didengarkan, tapi
pasangan kita nyuruh kita resign gitu. Itu kan bikin konflik gitu loh. Jadi kalau membaca buku itu mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan tentang gimana cara berpikirnya laki-laki dan perempuan itu. Mungkin itu ya, Sulti ya. Boleh dikaitkan lagi nggak Kak sama pertanyaan? Gimana? Eh, ini Kak, kaitannya kan ke tadi kan Kakak bilang juga kayak 5 tahun pertama itu kan bisa dibilang ujian gitu. Sementara itu kayak kita masih proses mengenali gitu karakternya kan Kak. Emangnya 5 tahun pertama itu gambarannya seperti apa sih Kak? Apakah memang kenapa rawan gitu Kak? Kenapa di 5 tahun Oke. pertama gitu Kak? Oke, kenapa rawan? Karena itu tadi kita masih proses adaptasi, Sulti, gitu ya. Masih proses mengenal. Bahkan tadi kakak bilang yang sudah kenal lama pun masih tetap ada konflik, apalagi yang baru, gitu ya. Masih baru kenal, terus kita baru tahu kebiasaan-kebiasaannya. Apa sih yang perlu ada di sana? Yaitu toleransi mungkin ya. Dan ada hal-hal yang bisa kita toleransi dan tidak bisa kita toleransi mungkin. Kalau misalnya kakak ya, hal yang tidak bisa kakak toleransi adalah misalnya perselingkuhan gitu. Atau KDRT, itu tidak bisa kita toleransi. Tapi hal-hal yang bisa kita toleransi apa? Kalau suami kita misalnya meletakkan meletakkan pakaian sembarangan atau handuk kayak gitu itu kayaknya masih bisa kita toleransi gitu. Jadi kita tetapkan poin-poinnya Sulti, mana yang bisa kita toleransi dan tidak bisa kita toleransi dan kita sampaikan ke pasangan. Kita sepakati kalau misalnya hal ini dilanggar itu tidak bisa aku toleransi. Tapi kalau hanya sebatas ini, marilah kita saling mentoleransi. Toh kita juga sebagai perempuan mungkin nggak sempurna ya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang pasangan kita mau mentoleransi itu gitu. Ingat lagi apa sih tujuan pernikahan kita? Kenapa kita harus mempertahankan ini gitu? Bukankah kita memang ingin sama-sama berkumpul di surganya misalnya, sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ibadah seperti itu. Jadi ingat-ingat lagi tujuan pernikahannya. Yang kalau itu didasari dengan agama gitu. Itu ya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, jika memiliki Ayo teman-teman, ini ada Zahra, Mimi, Arinda. Jangan-jangan ini pada ada kelas ya pagi ini ya. Aduh, Sulti kayaknya sinyalnya ya ini ya, jaringannya. Jaringannya sempat hilang tadi tuh Sulti. Oh, Sulti sempat hilang ya, Kak? Oh, Izin kepada... bertanya. Oh iya, silakan Zikri, Oh, boleh Zikri. silakan. Auliana. Oke, iya Kak. Eh, aku mau tahu pendapat Kakak terkait gimana sih kalau misalnya kita milih pasangan itu, kadang orang sering bilang kayak yang nggak boleh milih-milih kali gitu loh. Terus jangan kebanyakan milih nanti nggak dapet gitu. Padahal kita kan punya apa ya, punya punya kriteria lah misalnya Kriteria. kayak gitu. Nah, apa kita boleh berpegang teguh sama kriteria kita itu atau kita eh denger nih apa kata orang. Kadang mikir juga, kadang bener juga apa kata orang, kadang ya kayak gimana gitu. Kira-kira itu Oke, gimana tuh oke. menurut Kakak? Oke, terima kasih Zikri. Ini pertanyaannya bagus ya. Kak, gimana dong? eh Kok kata orang jangan milih-milih kali nanti nggak laku-laku gitu ya, nggak dapat pasangan, sementara usiaku udah makin bertambah gitu. Zikri, kita kan punya standar ya sebagai perempuan ya. Tetapkanlah standar itu nggak apa-apa, boleh gitu ya. Standar 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 itu tentu punya tingkatan. Artinya ada rankingnya, prioritasnya, mana yang harus dipenuhi oleh pasangan atau kriteria pasangan kita tuh harus gimana, mana yang mungkin masih bisa kita toleransi kayak gitu. Nah,
saran kakak jangan turunkan standar prioritas hanya karena mungkin usia yang sudah matang gitu. Kakak juga menikah usianya juga nggak muda-muda kok gitu. Tapi bukan berarti kita menurunkan standar itu. Percaya aja deh kalau misalnya Allah udah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita kalau kita juga mempersiapkan diri. Karena katanya jodoh itu cerminan diri ya. Kalau Zikri fokus pada mempersiapkan diri, fokus pada pertumbuhan diri, insya Allah Allah akan kasih yang seperti itu juga kok. Gimana Zikri mempersiapkan diri juga, gimana Zikri menjaga diri juga kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya usianya udah matang, tapi belum ada yang kita temukan sesuai dengan standar kita. Tapi ingat ya, tadi kakak bilang standar itu ada standar prioritas, ada standar yang masih bisa kita toleransi. Standar prioritas itu apa, Kak? Misalnya Zikri tetapkan memilih pasangan yang soleh dalam arti em, tidak meninggalkan sholat, misalnya memperlakukan wanita dengan baik. Kamu lihat bagaimana dia memperlakukan saudara perempuan atau ibunya, kayak gitu. Apalagi, misalnya ada yang tidak bisa Kak Dinda toleransi kalau pasangan kakak itu merokok misalnya ya. Berarti kakak nggak mau cari yang merokok. Meskipun ada nanti yang dia masuk kriteria atau standar prioritas tapi dia merokok, kakak tetap nggak mau karena merokok itu adalah eh, standar prioritas kakak gitu. Tidak bisa kakak toleransi kayak gitu. Jadi Zikri tetapkan di ranking itu yang mana standar prioritas yang nggak boleh nggak ada di pasangan itu. Mungkin itu. Jadi jangan takut ya Zikri ya. Kita tidak perlu kok menurunkan standar. Insya Allah semua waktunya itu tepat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu teman-teman yang lain nih, Kak, izin bertanya lagi, Kak. Tadi kan Kakak tuh sebutin poin jodohkan cerminan diri. Tetapi kalau saya pernah baca Kak gitu, kalau kita orangnya agak keras kepala, kalau bisa tuh nyari pasangan yang eh, kebalikannya gitu, yang bisa jadi pendingin gitu bagi dirinya. Terus kalau pokoknya nyari kebalikan dari sifat-sifat yang kita Oke, punya gitu Kak, gitu Kak. oke, oke. Menurut Kakak Paham. gimana Kak? Sulti, kalau kita bercermin, kalau kita angkat tangan kanan, yang kelihatan di kaca tangan apa? Kiri ya, sifat bayangan terbalik ya. Mungkin itu bisa kita relatekan ya. Karena sifat cermin itu, bayangan itu terbalik. Kalau kita angkatkan tangan kanan, yang kelihatan di sana tangan kiri. Sama, kalau Allah bilang berpasang-pasangan, sepatu sebelah kanan itu tentu bentuknya beda dengan sepatu sebelah kiri. Ada dalam hal-hal tertentu yang memang kita, yang satu panas, yang satu harus dingin kayak gitu. Dalam arti ya memang seperti itu pasangan yang dimaksud. Gak ada pasangan yang sama persis. Kalau misalnya sepatu kanan sama sepatu kiri bentuknya sama pasti nggak bisa dipakai. Gitu sama kayak cermin. Kalau kita pegang angkat tangan kanan yang kelihatan di sana tangan kiri kayak gitu. Artinya saling melengkapi gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada,
kepada Kak Dinda dipersilakan untuk memberikan closing statement ya Kak. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Terima kasih banyak ya kakak ucapkan sudah mengundang. Pagi-pagi itu nggak mudah ya teman-teman untuk teman-teman stay gitu mendengarkan atau sharing dari mulai jam 6 tadi sampai udah hampir 1 jam kita berlalu gitu. Kak Dina senang gitu memberikan materi yang kakak ketahui meskipun ya kakak juga belum lama banget gitu ya ada menikahnya tapi kakak juga dalam proses belajar gitu dan semoga apa-apa yang kakak sampaikan tadi tuh ada manfaatnya buat teman-teman ya. Bisa kita aplikasikan, bisa kita ingat-ingat. Em, ingat ya teman-teman, kita nggak bisa putar balik ketika sudah menetapkan untuk memilih pasangan dan menikah gitu. Tidak ada opsi itu ya. Dalam arti berarti kita harus punya persiapan yang matang termasuk dalam memilih pasangan gitu. Ketika udah memutuskan untuk menikah, maka pernikahan itu pun perlu dirawat sama kayak tumbuhan. Dia perlu disiram, diberi pupuk gitu, dirawat sehingga nanti dia menghasilkan buah dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi semangat ya teman-teman ya. Semoga pagi hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Mungkin itu buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih kepada Kak Dinda yang sudah menyampaikan materi dan sudah berdiskusi. Sebelum kita tutup, kita masuk ke sesi dokumentasi kepada teman-teman yang lain diharapkan untuk on kamera. Izin mengambil dokumentasi ya, Kak. Oke, boleh silakan. Baik, saya mulai teman-teman dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, sebentar ya teman-teman. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Kak Dinda yang sudah membawakan materi yang sangat luar biasa dan sangat berguna tentunya di hari kemudian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan yang kurang pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita akhiri, marilah kita melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Kak Dinda. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima Sama-sama kasih. teman-teman. Semoga kita bisa ketemu offline ya. Amin. Oke, teman-teman. Kakak izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Kak. Kak. Terima kasih Kak.